Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Potensi Erosi pada Daerah Sungai atau DAS di Sulawesi Tengah. Penulis I. Wayan Sutapa, Jurnal Smartech Volume 4, Nomor 3, halaman 169-181. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Nur Latifah, NPM 2014151016. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan manusia sebagai akibat dari pertambahan penduduk, kebutuhan akan lahan pertanian semakin bertambah. Untuk mengetahui besaran erosi di permukaan DAS dapat dilakukan secara kuantitatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat erosi yang terjadi di beberapa DAS di Sulawesi Tengah. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Pengertian dan karakteristik erosi. Erosi merupakan proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat dan terangkutnya material tersebut oleh gerakan air atau angin yang kemudian diikuti pengendapan material ke tempat lain. Suripin tahun 2002. Erosi yang sering terjadi meliputi erosi permukaan atau sheet erosion, erosi alur atau rill erosion, dan erosi parit atau gully erosion. Model yang digunakan untuk memprediksi laju erosi yaitu Universal Soil Loss Equation atau USLE yang dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu EA sama dengan R dikali K dikali LS dikali C dikali P. Dengan keterangan EA yaitu banyaknya tanah per satuan luas per satuan waktu atau ton per hektar per tahun, R yaitu faktor erivitas hujan dan limpasan permukaan, K yaitu faktor erodibilitas tanah, LS yaitu faktor panjang kemiringan lereng, C yaitu faktor tanaman penutup lahan dan manajemen tanaman, serta P yaitu faktor tindakan konservasi praktis. Erosivitas hujan merupakan perkalian antara energi hujan total atau E dan intensitas hujan maksimum 30 menit atau I30. Apabila menggunakan data hujan bulanan, persamaan tersebut ditulis dengan RM sama dengan 6,119 PM pangkat 1,211 dikali dengan N pangkat minus 0,474 dikali dengan Pmax pangkat 0,526. Dengan keterangan RM yaitu erosivitas hujan bulanan, satuan kJ per hektar, PM yaitu curah hujan bulanan dengan satuan sentimeter, N yaitu jumlah hari hujan dalam satu bulan, satuannya dalam hari, dan Pmax yaitu hujan harian maksimum bulanan yang bersangkutan, satuannya yaitu sentimeter. Faktor erodibilitas atau K. Faktor erodibilitas tanah ialah kemampuan atau ketahanan partikel tanah terhadap pengelupasan dan pemindahan tanah akibat energi kinetik hujan. Nilai erodibilitas tanah bergantung pada topografi, kemiringan lereng, dan akibat perlakuan manusia, tekstur tanah, stabilitas agregat, kapasitas infiltrasi, kandungan bahan organik dan non-organik tanah. Selanjutnya yaitu faktor kemiringan lereng atau LS. Nilai L sering dihitung sekaligus dengan faktor kecuraman atau S sebagai faktor kemiringan lereng, LS. Nilai faktor kemiringan lereng ditetapkan berdasarkan kelas lereng. Selanjutnya yaitu faktor pengelolaan lahan atau CP. Nilai C dan P sangat berpengaruh terhadap laju erosi permukaan atau DAS. Faktor C menunjukkan keseluruhan pengaruh dari vegetasi serasah, kondisi permukaan tanah, dan pengelolaan lahan terhadap besarnya tanah yang hilang atau erosi. Pada tabel 1, menunjukkan jenis tanah dan nilai faktor erodibilitas tanah atau K. Dapat kita ketahui bahwa jenis tanah dengan nilai erodibilitas atau K paling tinggi yaitu jenis tanah latosol coklat kemerahan dan litosol dengan nilai K sama dengan 0,43. Sedangkan jenis tanah dengan nilai K
paling kecil yaitu jenis tanah latosol dengan nilai K sama dengan 0,31. Tabel 2 yaitu penilaian kelas lereng dan faktor LS. Nilai faktor kemiringan lereng ditetapkan berdasarkan kelas lereng 1 sampai dengan 5. Nilai kemiringan lereng paling kecil yaitu 0,40, sedangkan yang paling besar yaitu 9,50. Tabel 3 yaitu nilai faktor vegetasi penutup dan pengelolaan tanaman atau C, di mana faktor C merupakan perbandingan antara besarnya erosi dari tanah yang bertanaman dengan pengelolaan tertentu terhadap besarnya erosi tanah yang tidak ditanami dan tanpa pengelolaan. Nilai faktor C dipengaruhi oleh parameter alami dan parameter pengelolaan tanah. Tabel 4 yaitu nilai faktor P dan tindakan konservasi, di mana faktor P adalah nisbah antara tanah tererosi rata-rata dari lahan yang mendapat perlakuan konservasi tertentu terhadap tanah tererosi rata-rata dari lahan yang diolah tanpa tindakan konservasi. Dengan catatan, faktor-faktor penyebab erosi yang lain diasumsikan tidak berubah. Faktor P digunakan dalam menentukan tingkat pengelolaan dan faktor pengelolaan pertanian non-irigasi dan juga perkebunan yang dikategorikan mulai dari sangat rendah hingga optimal. Secara umum, faktor CP dipengaruhi oleh jenis tanaman, tata guna lahan, dan tindakan pengelolaan lahan atau teknik konservasi yang dilakukan. Tingkat pengelolaan untuk padang rumput dibedakan menjadi dua, yaitu dibiarkan dan diperbaiki. Faktor CP untuk hutan berbeda-beda sesuai dengan tipe hutan alam, hutan produksi, dan semak. Faktor CP dapat dilihat pada tabel 7 dan tabel 8. Faktor CP juga digunakan sebagai parameter dalam menentukan faktor penggunaan lahan. Konservasi dan pengelolaan tanaman terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu hutan, semak belukar, kebun, perkebunan, rerumputan, tanaman pertanian, perladangan, dan pertanian dengan konservasi. Dapat dilihat pada tabel 9, yaitu perkiraan nilai CP untuk jenis penggunaan lahan. Tabel 10, klasifikasi bahaya erosi. United States Department of Agriculture atau USDA mengklasifikasikan bahaya erosi berdasarkan laju erosi yang dihasilkan dalam ton per hektar per tahun. Klasifikasi bahaya erosi dapat memberikan gambaran apakah tingkat erosi yang terjadi pada suatu lahan ataupun das sudah termasuk dalam tingkatan yang membahayakan atau tidak. Yang ketiga yaitu metode. Penelitian ini dilakukan di 3 kabupaten, yaitu Banggai, Touna, dan Donggala, serta Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu pengumpulan data, penyusunan model data spasial, dan analisis erosi. Analisis erosi dilakukan menggunakan metode Useley dengan memasukkan faktor parameter Useley. Gambar 1 merupakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Pada tabel 11, kita dapat melihat rata-rata potensi pada das di Sulawesi Tengah. Rata-rata potensi erosi yang terjadi di das Sulawesi Tengah sangat bervariasi, mulai klasifikasi sangat ringan sampai sangat berat. Kabupaten Tojo Una pada umumnya klasifikasi sangat ringan. Kabupaten Donggala tergolong variasi dari ringan sampai sangat berat, dan Kota Palu tergolong bahaya erosi klasifikasi sedang, dan Kabupaten Touna tergolong sangat ringan. Perbedaan klasifikasi dipengaruhi beberapa hal, antara lain intensitas hujan yang bervariasi, faktor erodibilitas, kemiringan lereng, pengolahan tanaman, dan konservasi tanah. Klasifikasi bahaya erosi sangat ringan atau ringan terjadi karena intensitas hujan rendah, kemiringan lahan relatif landai, dan vegetasi penutup lahan yang baik. Klasifikasi bahaya erosi yang ringan menunjukkan bahwa kondisi hutannya masih lebat dan terpelihara dengan baik.
Yang keempat yaitu kesimpulan. Klasifikasi bahaya erosi yang terjadi bervariasi mulai sangat ringan sampai sangat berat. Di Kabupaten Touna, bahaya erosinya sangat ringan. Hal ini menunjukkan kondisi das yang sangat baik. Di Kabupaten Donggala atau Das Taweli dan Lolitasiburi tergolong sangat berat, artinya kondisi das yang sudah sangat kritis. Sedangkan di kabupaten yang lain tergolong klasifikasi sedang. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.